Halo Sobat Master Sipil, kali ini kita akan membahas kualitas fisik jalan tol baru, yaitu Jalan Tol Serang Panimbang. Tapi, yang akan kita bahas hanya ruas Rangkas Bitung Tunjung Teja saja, karena ruas Rangkas Bitung Panimbang masih dalam tahap pembangunan. Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel Master Sipil agar terus berkembang. Dan kalau kalian ingin menikmati video ini dengan maksimal, silakan setting layar YouTube kalian pada resolusi 1080p 60, karena video ini dibuat dengan resolusi 4K 60 fps. Kita sedang berada di gerbang tol Rangkas Bitung. Di area gerbang tol ini kita lihat segmen plat beton tidak searah dengan arah laju kendaraan. Nah, jalan di sebelah kiri yang masih ditutup itu adalah jalan tol menuju Panimbang. Sekarang kita berada pada segmen jalan yang dilapisi aspal. Jalan ini sebetulnya jembatan atau flyover. Kenapa dilapisi aspal? Karena gesekan antara ban dengan permukaan jalan bisa menimbulkan getaran. Getaran itu bisa beresonansi dengan struktur pilar-pilar jembatan yang dapat mengakibatkan ambruknya pilar-pilar jembatan atau flyover tersebut. Nah, untuk meredam getaran tersebut, maka plat beton dilapisi aspal. Sejak awal saya perhatikan, marka jalan yang berwarna putih itu berada terlalu jauh dari sambungan segmen plat beton, jadi terlihat kurang estetik. Seharusnya, ukuran segmen plat beton disesuaikan dengan lebar jalur lalu lintas dan bahu jalan, sehingga posisi marka bisa lebih dekat dengan sambungan segmen plat beton. Di sini, kita juga masih melihat marka yang posisinya terlalu jauh dari sambungan segmen plat beton, termasuk marka putus-putus yang berada di tengah badan jalan. Posisinya masih terlalu jauh dari sambungan segmen plat beton. Seperti jalan tol pada umumnya, di samping kiri dan kanan jalur lalu lintas terdapat bahu jalan yang hanya boleh digunakan ketika terjadi insiden di jalur lalu lintas. Juga terdapat guardrail di sebelah kiri yang berfungsi menahan laju mobil agar tidak keluar badan jalan ketika terjadi kecelakaan. Dan terdapat pembatas jalan atau barier untuk memisahkan lajur jalan yang berlawanan arah. Kalau saya perhatikan, ukuran bahu jalan yang di sebelah kanan lebih kecil daripada ukuran bahu jalan yang di sebelah kiri. Jadi, bahu jalan yang di sebelah kanan tidak bisa dilalui mobil, hanya berfungsi sebagai pedestrian atau walkway untuk petugas. Bahu jalan yang di sebelah kiri kita lihat dilapisi aspal.
Saya tidak tahu apakah memang dibuat dari perkerasan lentur atau itu adalah segmen plat beton yang dilapisi aspal. Kalau dibuat dari perkerasan lentur, mungkin alasannya adalah untuk mengurangi biaya pembangunan, karena pada umumnya harga perkerasan lentur atau jalan aspal lebih murah daripada harga perkerasan kaku atau jalan beton. Konstruksi jalan tol ini secara umum cukup baik. Saya tidak merasakan jalan ini bergelombang. Mobil yang saya kendarai berada pada kecepatan 90 km per jam dan melaju dengan sangat mulus. Sambungan antar segmen plat beton terlihat lurus. Baik sambungan melintang maupun sambungan memanjang, keduanya sama-sama terlihat lurus. Cutting pada sambungan melintang sepertinya dilakukan oleh pekerja yang sangat berpengalaman. Pengisian joint fillernya pun lumayan rapi, tidak berantakan, sehingga jalan terlihat bagus. Kita memang masih mendengar suara yang bising dan merasakan getaran yang cukup kuat. Ini merupakan akibat dari gesekan antara ban dengan jalan beton. Karakteristik jalan beton memang seperti ini. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, untuk meredam getaran ini, jalan beton harus dilapisi aspal. Tapi, butuh biaya yang sangat besar untuk melapisi seluruh bagian jalan dengan aspal sepanjang puluhan kilometer dari Serang sampai Panimbang. Saya juga tidak melihat adanya lampu penerangan jalan di pinggir dan median jalan. Kita juga belum tahu seberapa lancar air hujan akan mengalir keluar dari badan jalan karena kebetulan tidak sedang turun hujan. Nah, kita ketemu lagi dengan jalan beraspal. Pada saat kita melintas di jalan aspal ini, suara bising dan getaran langsung berkurang. Baik jalan beton maupun jalan aspal, keduanya punya keunggulan dan kelemahan. Keunggulan jalan aspal atau flexible pavement diantaranya, biaya awal pembangunan relatif lebih murah daripada jalan beton. Aspal hot mix memiliki tekstur yang lebih halus dan lentur sehingga mampu meredam getaran dan suara akibat gesekan antara ban dengan jalan. Hal ini juga membuat ban tidak mudah aus. Sedangkan kelemahannya adalah jalan aspal tidak tahan terhadap genangan air, hanya cocok untuk jalan dengan lalu lintas kendaraan ringan. Pada struktur tanah dasar yang buruk, harus dilakukan perbaikan tanah atau soil improvement terlebih dahulu sebelum dilakukan konstruksi jalan aspal di atasnya. Sementara itu, keunggulan jalan beton atau rigid pavement adalah dapat menahan beban kendaraan yang sangat berat, tahan terhadap genangan air dan banjir. Biaya perawatan lebih murah daripada jalan aspal karena jalan beton lebih awet dari kerusakan. Dapat dibangun pada tanah yang kurang stabil atau yang daya dukungnya rendah tanpa soil improvement terlebih dahulu, dan materialnya sangat mudah didapatkan. Sedangkan kelemahannya adalah biaya pembangunan jalan beton lebih mahal daripada jalan aspal. Tingkat kerataan dan kehalusannya sangat bergantung pada proses pengecoran, sehingga butuh pekerja yang sudah berpengalaman disertai dengan pengawasan yang sangat ketat. Teksturnya yang relatif lebih kasar dan keras membuat ban menjadi lebih cepat aus dan menimbulkan getaran kuat pada kendaraan. Supaya nggak bosan, mari kita nikmati pemandangan di jalan tol ini sambil mendengarkan musik dari YouTube, dan nanti kita akan keluar di gerbang tol Tunjung Teja.
Oke guys, setelah kita menjajal jalan tol Serang Panimbang untuk ruas Rangkas Bitung Tunjung Teja, kini saatnya kita tapping e-tol dan tarifnya adalah Rp12.500. Kalau kita rata-ratakan, untuk jarak 9 km dari gerbang tol Rangkas Bitung ke gerbang tol Tunjung Teja, maka tarifnya sekitar Rp1.389 per kilometer. Menurut kalian, mahal atau murah? Jawab ya di komentar. Oke, saya rasa cukup dulu ya video kita kali ini. Kalau ada yang perlu dibahas lagi tentang jalan tol baru ini, silakan tulis komentar kalian. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.